Bapak Ibu Guru CGP hebat, hari ini kita akan melakukan sesi coaching yang akan kita laksanakan di sini, khususnya kelompok kita kelompok 1. Di sini nanti saya sebagai host akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Erlina dan Pak Ajer untuk melakukan coaching. Jadi untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Erlina dan Pak Ajer, dipersilakan. Baik, terima Baik, kasih terima kasih Pak semua. Arjani. Baik, Bu Erlina sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachee. Bisa dimulai? Ya, benar. Assalamualaikum. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajer. Baik, apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, saya baik juga. Apakah Ibu sedang punya waktu luang? Boleh saya meminta waktunya untuk sharing karena saya ingin bercerita tentang apa yang saya alami ketika pembelajaran di sekolah. Wah, baik ya Pak. Dengan senang hati nih. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak? Baik Bu, terima kasih. Begini Bu, saya nih sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungan sekitar di sekolah. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana saya nih untuk itulah yang ganjalan saya itu. Oke, baik ya Pak. Jadi ada ganjalan yang sedang membuat Bapak tak enak hati dia. Berarti kira-kira nih, kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak untuk menghilangkan ganjalan tadi dan apa yang kita capai dalam perbincangan kita sore ini Pak? Coba Bapak sampaikan dulu. Saya ingin mendapatkan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi ini. Oh gitu ya Pak. Jadi kira-kira selain ganjalan yang tadi masih ada yang ingin Bapak sampaikan? Atau ada tidak ketidaknyamanan yang lain selain yang tadi? Apakah ada? Begini Bu, saya ini mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman saat menerapkan keyakinan kelas, terutama masalah kebersihan sekolah. Nah, di sini banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar walaupun di dalam kelasnya itu masih kotor. Ada sampah-sampah bekas bungkus makanan siswa yang sudah makan berserakan. Kemudian saya juga merasa kesulitan dan tidak enak juga untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan. Oh, jadi gitu ya Pak. Tapi apa masih ada lagi yang Bapak rasakan selain yang tadi? Saya tuh sangat ingin keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah. Jadi sehingga sekolah harapan saya itu ingin sekolah itu betul-betul menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Oh, berarti yang mengganjal di hati Bapak ini sebenarnya ada dua permasalahan ya Pak, kalau saya simpulkan. Jadi yang pertama itu kesulitan dalam menerapkan pada siswa dan ketidakpedulian ya Pak, rekan-rekan guru Bapak di sekolah akan kebersihan di lingkungan kelas. Betul seperti itu Pak? Iya benar Bu, kira-kira seperti itu yang saya rasakan sekarang ini. Oke, kalau begitu ya Pak, mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tentang bagaimana penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab murid dalam melakukannya. Kemudian, apa yang sudah Bapak lakukan sejauh ini, Pak?
saya sudah membuat keyakinan kelas untuk kebersihan lingkungan dan mengajak siswa juga menerapkan dalam keseharian seperti mematuhi piket kelas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga kebersihan. Bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang sekolah, saya ajak siswa untuk menerapkan kebersihan itu, Ibu. Oke, jadi kira-kira nih dari yang sudah Bapak lakukan, berapa nih Pak? Skala 1, dari skala 1 sampai 10, kira-kira berapa nilai ketercapaian penerapan keyakinan kelas yang sudah Bapak lakukan ini? Untuk skala saya merasa masih masih dinilai 7 untuk Oh, skala. jadi masih oke, jadi masih dinilai 7 ya. Jadi apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam mengoptimalkan rencana yang Bapak lakukan ini, Pak? Apa kesulitannya, Pak? Saya merasa gini, Bu. Yang saya rasakan, yang agak saya merasa kesulitannya, yang saya rasakan kurang optimal karena memang saya untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak memang masih belum terbiasa dengan menjaga kebersihan itu. Jadi saya juga merasa kurang dukungan dari teman sejawat yang kadang-kadang kurang peduli. Teman sejawat itu kurang peduli. Dia hanya mengajar aja di kelas, tapi di kelasnya itu masih keadaan masih kotor. Jadi dia agak-agak cuek lah. Oke, jadi kawan-kawan Bapak ini terkesan masih sangat cuek ya, Pak. Jadi, apakah Bapak pernah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan seluruh warga sekolah, terutama rekan sekolah Bapak ini dalam program yang Bapak lakukan ini gitu, masalah menjaga kebersihan sekolah. Kan tadi Bapak katakan rekan Bapak masih terkesan cuek dan tak peduli. Kira-kira Bapak sudah pernah atau tidak meminta dukungan dari kepala sekolah? Sampai saat ini belum, Bu, karena saya masih mencoba mengatasi masalah ini sendiri. Oke, baik. Jadi belum ya, Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini, Pak? Yang pertama yang akan saya lakukan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk yang jelas minta dukungan penuh dalam program kebersihan, kebersihan kelas dan lingkungan. Kemudian yang kedua, saya akan meminta juga dukungan dari warga sekolah, terutama rekan-rekan sejawat, untuk bersama-sama melakukan komitmen atau berkomitmen mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan indah. Oke, berarti nanti ke depannya akan ada 2 hal yang akan Bapak lakukan. Jadi selain kedua hal itu, Pak, kira-kira apa aksi nyata yang bisa Bapak terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran diri mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, Pak? Aksi nyata, saya punya rencana seperti ini, Bu. Saya ingin melakukan berkolaborasi dengan bagian kesiswaan untuk mengadakan lomba kebersihan kelas pada setiap akhir semester. Jadi setiap setelah ujian semester kita adakan lomba kebersihan kelas. Oke, baik. Bagus sekali ya Pak sebenarnya rencana yang sedang Bapak rancang ini ya Pak. Jadi mudah-mudahan rencana yang sudah Bapak rancang ini bisa membangkitkan kemauan siswa Bapak dalam menjaga lingkungan sekolah, baik itu lingkungan kelasnya maupun lingkungan sekitarnya. Nah, jadi kira-kira atau masih ada nih Pak rencana lain yang bisa Bapak lakukan di waktu dekat tadi selain melakukan yang program tadi? Oh iya Bu,
dalam hal ini saya ingin bertanya juga kepada Ibu, apakah boleh kita melakukan sanksi kepada siswa yang tetap melanggar? Oke, sanksi yang Bapak maksudkan ini kalau misalnya sanksinya dalam waktu sebentar, saya rasa sah-sah aja Pak, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya sanksinya dilakukan berkelanjutan, bahkan dalam jangka waktu yang lama, sepertinya kurang efektif ya Pak. Kalau menurut saya seperti itu kan tadi Bapak bertanya kira-kira gitu. Jadi kemungkinan kalau dalam waktu dekat mungkin boleh-boleh saja gitu. Oh iya Bu. Terus setelah Bapak eh, membuat program tersebut, sudah menyusun rencana tersebut dengan melakukan kolaborasi baik dengan warga sekolah, kemudian dengan wakil bagian kesiswaan, kira-kira nih, apa komitmen Bapak ke depannya terhadap rencana yang sudah Bapak susun? Baik, saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua rekan-rekan sejawat untuk tetap bersemangat dalam menerapkan kebersihan sekolah. Wah, ini memang rencana yang luar biasa ya Pak. Kalau menurut saya ini sangat bagus Pak. Bahkan saya aja sebagai teman Bapak sangat mendukung rencana Bapak ini. Mudah-mudahan ya Pak, semua rencana yang sudah Bapak atur, program yang sudah Bapak buat, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, amin ya robbal alamin. Kemudian nih, apakah Bapak berani bertanggung jawab atas komitmen terhadap rencana dan program yang Bapak buat? Iya Bu, saya siap bertanggung jawab dengan komitmen yang saya buat. Saya juga ingin mengimplementasikan rencana yang sudah saya sampaikan tadi di sekolah. Oke, baik. Jadi dari sesi pertemuan kita pada sore hari ini, kira-kira apa yang dapat Bapak simpulkan? Setelah mengikuti coaching hari ini, saya rasa saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga saya dapat menambah semangat dan motivasi diri, terutama dari Ibu selaku sebagai coach. Kemudian kita juga saling membangun komunikasi yang lebih baik. Dengan adanya coaching ini, masalah yang saya hadapi dapat lebih ringan dan kedepannya dapat saya lakukan sesuai dengan rencana. Itu aja Bu. Oke, baik ya Pak, luar biasa ya Pak. Saya doakan semoga rencana dan program yang Bapak inginkan dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya rasa mungkin pertemuan kita pada sesi hari ini sudah selesai ya Pak. Apakah masih ada yang mengganjal? Saya rasa cukup Bu. Oke, sudah cukup ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Jadi silakan mungkin mulai besok Bapak mengimplementasikan ya rencana dan program-program yang sudah Bapak canangkan tersebut dan beritahu saya ya Pak hasilnya bagaimana dan insya Allah kita akan melaksanakan coaching selanjutnya karena saya ingin mengetahui tindak lanjut dari rencana dan program yang sudah Bapak buat. Ya Bu, baik, terima kasih Bu. Oke, semangat Pak Ajir ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Ajir. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Selanjutnya saya akan merefleksikan coaching kita pada hari ini ya. Pak Murzani, apakah punya pertanyaan coaching Pak? Tolong kirimkan pertanyaan coaching. Baik. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Alina dan Pak Ajir yang sudah melaksanakan coachingnya pada hari ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan terlebih dahulu yaitu tentang
refleksi ya. Iya, Tinggal refleksi Pak. refleksi yang akan disampaikan oleh Koci ya, kepada Umpan balik dari saya yang merefleksi. umpan balik ya. Umpan balik yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina. Disampaikan oleh Pak Ajir. Pak Ajir kan Pak Ajir ya. sebagai coach. Setelah Oh, Pak yang umpan Ajir balik yang akan disampaikan oleh Pak Jer. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Murzani. Jadi setelah mengikuti coaching hari ini, saya dapat agak sedikit lega, beban masalah juga sedikit ringan jadinya karena dapat berbagi dengan Ibu Erlina. Kemudian saya pun merasa solusi terbuka sendiri, solusi-solusi yang muncul dari diri sendiri juga dari percakapan-percakapan yang kita lakukan bersama dengan Bu Erlina, dan kemudian apa yang didapat pada hari ini sangat bermanfaat untuk saya, dan saya akan melakukan sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan tadi. Baik, itu aja Pak. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ajir yang sudah menyampaikan umpan baliknya ya kepada Ibu Erlina. Selanjutnya kita masuki ke sesi selanjutnya. Refleksi Ya. Pak. Saya merefleksi. Ya, Bu. Refleksi Pak. Saya merefleksi. Refleksi ya. Refleksi yang disampaikan oleh Ibu Erlina. Ya, baik. Ya, kepada Ibu. Itu. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Mur. Jadi saya akan merefleksikan pada sesi praktik coaching pada hari ini, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Hal yang sudah berjalan baik selama percakapan, saya sudah bisa menjadi pendengar untuk Bapak Adit sebagai coach saya, dan kehadiran penuh ya berada di dalam ruangan ini, di ruangan virtual ini untuk mendengarkan keluhan dari coach saya. Kemudian apa yang masih perlu saya perbaiki, kedepannya saya akan terus memperbaiki diri dengan cara terus berlatih coaching agar praktik coaching ini semakin maksimal. Kemudian akan terus mencoba pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya bisa menggali potensinya dengan baik. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh saat coaching ini, yang harus saya lakukan agar saya tetap hadir penuh di dalam ruangan virtual ini, saya harus menjadi pendengar yang baik untuk Pak Ajir selaku coach saya. Jadi saya sudah hadir penuh di sini dengan fokus mendengarkan Pak Ajir dalam menyampaikan keluhannya. Kemudian yang terakhir, hal apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Hal yang harus saya perbaiki adalah saya harus terus menggali potensi dari coach saya, karena bagi saya tadi mungkin belum semaksimal mungkin, tapi insya Allah mudah-mudahan di pertemuan coaching selanjutnya bersama Pak Aziz saya bisa memaksimalkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi yang ada pada diri Pak Aziz. Baik, terima kasih Pak Murzani. Baik, terima kasih Bu Erlina. Baik, terima kasih Mbak Dina yang sudah menyampaikan refleksi tentang coaching pada hari ini. Selanjutnya kita lanjuti ke sesi yang selanjutnya. Ya. Pengamat. Saya pengamat, Pak Murkoci dan Pak Ajir adalah coach. Baik, kita langsung saja. Silakan dibuka Pak Ajir. Atau Pak Mur. Baik, kita buka ya Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ajir. Apa kabarnya nih Pak? Sore Pak Mur, alhamdulillah saya baik. Pak Mur apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Pak.
Apakah Bapak ada waktu luang, Pak? Ya, baik Pak, ada Pak, dengan senang hati. Ada waktu luang untuk Bapak? Baik Pak, kira-kira nih Pak, bolehkah Pak saya meminta waktunya untuk sharing nih Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami nih Pak, tadi ketika jam pembelajaran saya nih Pak. Boleh Pak, boleh. Silakan Pak. Apa yang bisa saya bantu? Baik Pak, jadi begini Pak, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan nih Pak, tentang seorang siswa yang kurang aktif Pak, atau malas belajar di sekolah Pak. Baik Pak, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan tadi dan apa tujuan yang akan kita capai dengan perbincangan kita ini? Yang pastinya Pak, di sini saya ingin mendapatkan solusi Pak dari masalah ini Pak. Oh begitu ya Pak. Baik, kira-kira masih adakah yang ingin Bapak sampaikan tentang apa yang sedang mengganjal dan membuat Bapak merasa tidak nyaman? Jadi begini Pak, ya saya mempunyai pengalaman yang sedikit tidak nyaman Pak saat pembelajaran. Karena ada seorang siswa yang kurang aktif. Siswa ini sangat malas Pak. Nah, yang membuat tidak nyaman saat pembelajaran. Mungkin Bapak ada pengalaman Pak yang sama Pak. Jadi mungkin Bapak bisa berbagi untuk solusinya itu seperti apa ya Pak ya? Hmm, jadi Bapak ingin mencari solusi terkait permasalahan murid ya Pak? Iya, baik Pak. Uh, Ya, kira-kira menurut Pak Mor untuk sesi kita ngobrol hari ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan coaching kita hari ini, apa agar lebih terarah obrolan kita ini? Untuk tolak ukurnya Pak, agar siswa itu ada perubahan Pak. Agar siswa itu bisa lebih aktif. Agar siswa itu tidak malas dalam proses pembelajaran Pak. Baik. Nah, jadi selama ini bagaimana cara Bapak menghadapi permasalahan itu? Yang saya hadapi itu Pak, siswa ini ketika saya masuk ke kelas, dia seperti orang yang hilang semangat belajar Pak. Ya. Dia seperti hilang semangat belajar, padahal masih pagi. Kadang ditanya diam, bawaannya malas saja Pak, seperti itu Pak. Nah, berarti kondisi siswa ini berbeda dengan siswa-siswa lain ya Pak. Menurut Pak Mur sendiri, kira-kira standar yang bagaimana ya Pak agar siswa fokus dalam mengikuti pembelajaran? Baik Pak Jer, di sini itu saya ingin standar yang saya inginkan Pak. Saya ingin siswa itu pada umumnya seperti biasa mengikuti dengan baik Pak pembelajaran yang saya berikan. Siswa ini agar lebih aktif dan tidak malas Pak intinya. Intinya mereka merasa nyaman saat pembelajaran gitu Pak. Baik. Jadi menurut Bapak siswa yang fokus kemudian aktif dalam belajar bisa digambarkan misalnya di angka 10 nah. Nah, untuk siswa yang malas tadi itu sedang di angka berapa ya Pak kira-kira? Kalau menurut skala yang Bapak berikan itu Pak, kalau menurut skala saya antara 5 sampai 6 Pak. Itu termasuk di bawah rata-rata angka tersebut Pak, karena siswa lain biasanya dapat nilai itu kisaran 9 atau 10 gitu Pak. Oh, gitu. Nah, untuk angka 6 itu lumayan jauh juga ya, Pak. Jadi untuk siswa tadi Pak Mur inginnya siswa itu pada angka berapa ya, Pak, agar anak itu lumayan nilainya dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Gini Pak Jer, saya kira Pak dapat nilai 8 saja Pak, bahkan 7, mungkin 8 lah Pak. 8 itu sudah cukup Pak, yang penting masuk dalam standar Pak, gitu Pak. Oh iya, betul. Mungkin Pak Mur sudah kepikiran nih, apa kekuatan yang Pak Mur miliki untuk bisa menjadikan anak tersebut lebih fokus
dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik Pak. Gini Pak, kekuatan pertama yang saya berikan itu biasanya itu adalah memotivasi dulu Pak pada anak tersebut agar merubah sifatnya Pak. Yang malas tadi itu, yang dia tidak semangat belajar, intinya agar mengikuti Pak pembelajaran dengan baik di kelas. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Pak. Intinya di sini itu untuk saat ini saya masih sendiri Pak mengatasinya. Jadi saya butuh kekuatan dari luar Pak, komunikasi dengan warga sekolah. Jadi begitu Pak. Nah, itu tadi Pak Mur sudah bisa memetakan kekuatan-kekuatannya. Kira-kira apa hambatan yang akan Pak Mur temui untuk memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang Pak Mur petakan tadi? Baik Pak Jer, jadi untuk hambatan ini Pak, jika saya fokus pada siswa tersebut, kasihan sama siswa yang lain Pak. Karena waktu juga terbatas dalam jam pembelajaran. Kalau seandainya saya hanya berfokus kepada satu siswa, siswa yang lain itu otomatis Pak akan terbengkalai Pak. Jadi begitu. Jadi dari hambatan yang sudah Bapak sampaikan, terpikirkan Pak ide atau solusi untuk mengatasi hal tersebut? Tentunya ada Pak. Saya akan memanggil anak tersebut dan mengkomunikasikan dengan orang tuanya Pak, jika memang itu diperlukan. Nah, untuk saat ini, jadi komunikasi dengan orang tua ya Pak, jadi untuk rencana ke depannya, jika itu memang diperlukan. Nah, untuk saat ini kira-kira hal yang paling mudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut itu apa Pak? Yang mudah sementara ini Pak, yaitu memberikan motivasi dulu Pak. Saya berusaha memberikan motivasi dulu kepada siswa tersebut Pak, agar tidak malas Pak, dan pasif di kelas. Seperti coaching Pak. Seperti coaching ditanyakan kepada siswa, saya akan meng-coaching siswa tersebut Pak, bertanya, apa sebetulnya penyebab yang dialami siswa tersebut? Maunya itu, dia itu seperti apa? Oh ya, jadi Bapak boleh melakukan coaching seperti yang kita lakukan ini ya Pak. Jadi kira-kira kapan nih Pak Mur akan melakukan itu? Kalau untuk ditanya kapan Pak, mungkin dalam minggu-minggu ini Pak, atau secepatnya mungkin Pak. Saya tidak mau berlarut-larut Pak menghadapi masalah ini Pak. Saya ingin agar masalah ini Pak bisa terselesaikan dan siswa tersebut itu Pak bisa melaksanakan pembelajaran seperti siswa-siswa yang lainnya Pak. Tidak malas dan siswa tersebut fokus Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Mur bisa direalisasikan dengan baik dan tidak ada hambatan yang lain. Nah, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Berbicara tentang komitmen ini Pak, saya berkomitmen Pak untuk berusaha memberikan motivasi yang baik kepada siswa-siswa di kelas dan selalu bersemangat dalam memberikan pembelajaran Pak. Bukan hanya kepada satu siswa yang tadi saja Pak, tetapi di sini saya ingin juga memotivasi, memberi semangat kepada siswa-siswa yang lainnya Pak, agar bagaimana pembelajaran yang saya sampaikan di dalam kelas itu bisa diterima dengan baik dan menjadi ilmu pengetahuan bagi mereka. Itu Pak. Ya, baik. Bagus sekali Pak. Saya juga sangat mendukung dengan komitmen yang Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing hari ini Pak ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita Pak ya. Kita menjadi guru yang bisa menerapkan Pak pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sehingga murid tidak merasa bosan dan bisa menemukan Pak yang pastinya kemauan dari murid itu sendiri, inginnya itu seperti apa dan bisa menjadi teladan yang baik bagi murid Pak. Baik, terima kasih juga Pak Mur. Ditunggu ya hasil rencana Pak Mur yang tadi di coaching berikutnya. Baiklah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Ada yang ingin
diajukan lagi Pak Mur, kira-kira? Baik Pak, sebelumnya Pak saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ajir yang sudah berbagi Pak ya. Saya rasa sudah cukup jelas Pak dengan apa yang sudah Bapak gali dari saya tadi itu. Dan Alhamdulillah Pak saya bisa menemukan solusi-solusi Pak akhirnya yang bisa menyelesaikan tentang permasalahan-permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Bagaimana bisa memahami Baik, siswa dengan lebih baik lagi, dan bagaimana menjadi guru dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa itu mempunyai minat yang kuat Pak pada saat pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ajir, rasa saya sudah jelas Pak. Cukup Pak, tidak ada pertanyaan lagi. ya. Baik, saya rasa silakan Bapak mengimplementasikan rencana tersebut dan hasilnya nanti kita coaching untuk coaching selanjutnya. Kemudian boleh Bapak menyampaikan kesimpulannya Pak? Baik Pak. Kesimpulan pada hari ini Pak, Alhamdulillah Pak, saya bisa menemukan solusi Pak dari masalah apa yang sudah saya alami pada saat sekarang ini Pak. Yang sebenarnya ini bisa diselesaikan oleh diri saya sendiri Pak. Saya berterima kasih kepada Pak Ajir karena dengan Pak Ajir tadi menjadi coach bagi saya, Pak Ajir sudah menggali potensi-potensi yang sebenarnya permasalahan saya ini bisa Pak saya selesaikan. Nah, mudah-mudahan Pak ke depannya itu yang seperti saya sampaikan tadi, saya bisa menjadi lebih baik lagi Pak, memberikan yang terbaik kepada siswa, menjadi guru yang memahami siswa Pak, menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih, itu saja Pak. Baik, terima kasih juga Pak Mor. Kita lanjutkan ke Bu Erlina. Oke, baik. Terima kasih kepada coach dan coaching. Silahkan melakukan refleksi terlebih dahulu Pak Ajir, kemudian dilanjutkan dengan Pak Murzani untuk memberikan umpan balik. Baik, saya akan melakukan refleksi diri dari praktik coaching kita hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan coach. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong coach untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach mencapai tujuan tersebut. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya. Saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot dan mendorong coach untuk lebih berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Baik, itu saja Bu Arlina. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan refleksi. Dilanjutkan umpan balik dari coach yaitu Bapak Murzani. Pak Murzani, silakan. Baik, terima kasih pada Bu Erlina atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan umpan balik, yaitu apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang pastinya di sini saya sedikit merasa senang, saya bahagia, lega, karena dengan adanya coaching ini, dari permasalahan yang saya hadapi, saya bisa menemukan solusi-solusi yang bisa menyelesaikan dari masalah tersebut. Jadi di sini saya itu sangat senang, sangat bahagia, saya bisa belajar banyak tadi. Tadi Pak Ajat juga dalam
melakukan pertanyaan, benar-benar menggali sehingga apa yang menjadi permasalahan itu bisa ada jalan keluarnya atau solusinya. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, baik. Dengan berakhirnya refleksi dan umpan balik tadi, maka berakhirlah sesi coaching kita pada sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.